Halo teman-teman inspirasi, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Cerita penuh makna inspirasi. Apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba dipaksa menikah dengan orang yang bahkan tak kalian kenal? Apalagi orang itu adalah seorang pengemis? Sulit dipercaya, bukan? Tapi itulah yang dialami oleh seorang gadis bernama Alia. Di saat hidupnya yang sederhana mulai stabil, sang ibu justru membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dinikahkan dengan seorang pria lusuh yang tak punya apa-apa, Alia terjebak dalam pernikahan yang baginya adalah mimpi buruk. Namun, teman-teman inspirasi, kalian tidak akan menyangka. Hanya seminggu setelah malam pertama, satu rahasia besar yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar dan membuat Alia terdiam, bahkan menangis. Kira-kira siapa sebenarnya pria yang dinikahi Alia? Apa motif di balik pernikahan yang dipaksakan ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus kisahnya, karena cerita ini akan membuka mata kita tentang arti cinta, ketulusan, dan pengorbanan. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar teman-teman inspirasi selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Alia. Aku gadis berusia 23 tahun yang hidup sederhana bersama ibuku di kampung kecil pinggiran kota. Ayahku sudah lama tiada. Sejak saat itu, ibu menjadi satu-satunya orang yang selalu kuandalkan, pelindung sekaligus pemberi semangat dalam hidupku. Kami menjalani hidup seadanya. Aku bekerja sebagai karyawan toko, kelontong milik Pak Jaja di pasar, sementara ibu berjualan sayur setiap pagi. Meski penghasilan pas-pasan, kami cukup bahagia dan saling menguatkan. Tapi hidup, seperti biasa, seringkali menyimpan kejutan. Suatu malam, sepulang dari toko, aku mendapati ibu duduk termenung di dapur. Wajahnya tampak gelisah, tatapannya kosong menatap lantai. Aku menghampirinya. "Ibu kenapa?" tanyaku sambil menarik kursi. Ibu menarik napas panjang. "Alia, besok kita akan kedatangan tamu." Aku mengerutkan dahi. "Tamu siapa, Bu?" "Ibu ingin bicara sesuatu, tapi kamu harus kuat, ya," ucapnya sambil menatap mataku lekat-lekat. Hati kecilku langsung tidak enak. Sejak kecil, aku tahu bahasa tubuh ibu. Ini pasti sesuatu yang berat. "Kamu akan menikah, Alia." Suara ibu pelan, tapi seperti petir di telingaku. "Apa? Menikah? Dengan siapa?" tanyaku panik. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, "Namanya Raka." "Raka? Siapa dia?" Aku bahkan tidak kenal orang itu. Suaraku meninggi. Ibu mencoba menenangkanku. "Dia orang baik, Nak. Dia butuh kamu. Dan kamu juga butuh dia." Aku menggeleng tak percaya. "Tunggu, Bu. Ini tidak masuk akal. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Aku belum siap menikah." Ibu menunduk. Ibu sudah janji dengan orang tuanya sebelum mereka meninggal. "Tolong Alia, ini amanah." Aku terdiam. Antara kecewa dan marah, aku tak tahu harus berbuat apa. Aku bahkan belum mengenal siapa itu Raka. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang asing? Belum selesai aku mencerna semua ini, ibu menambahkan, "Raka, dia hanya seorang pengemis, tapi dia lelaki baik. Kamu akan tahu nanti." Kalimat itu menghantamku lebih keras. "Pengemis? Benarkah ibu memaksaku menikah dengan pengemis?" Aku merasa seperti dihukum oleh semesta. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa harus dia? Aku bangkit dari kursi dan berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Air mataku mengalir begitu saja. Dadaku sesak oleh berbagai pertanyaan tanpa jawaban. Di luar kamar, ibu hanya bisa menghela napas panjang. Aku tahu, ibu tidak akan main-main soal ini. Tapi kenapa? Kenapa aku merasa seperti dijebak dalam hidup yang bukan pilihanku? Dan malam itu, aku hanya bisa menangis tanpa suara, mencoba menenangkan hati yang hancur. Pagi itu, aku masih berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi ketika kulihat ibu sudah sibuk menyiapkan makanan dan mengenakan pakaian terbaiknya, aku sadar, ini nyata. Di ruang tamu, aku melihat seorang pria asing duduk bersama ibu. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan,
dan wajahnya sedikit kotor seolah belum mandi sejak kemarin. Dia duduk menunduk, seakan merasa tak layak berada di sini. Hatiku mencelos. Itu dia? Raka? Batinku tak percaya. Ibu melambai memanggilku. Alia, sini nak, kenalkan ini Raka. Aku melangkah pelan, setengah terpaksa. Jantungku berdebar kencang. Campuran marah dan bingung bercampur menjadi satu. Raka berdiri dan menyodorkan tangannya. Tangannya kasar, seperti tangan seorang pekerja keras, namun aku tetap menolak berjabat tangan dengannya. Raka menunduk, tampak pasrah. Maafkan aku, mungkin aku memang tidak pantas, katanya lirih. Aku mendelik ke ibu. Bu, kita bisa bicara berdua? Tanyaku dengan nada menahan emosi. Di dapur, aku langsung meledak. Bu, ini keterlaluan. Aku tidak akan menikah dengan pengemis ini. Ibu memegang bahuku. Alia, dengarkan ibu. Ini semua sudah jadi keputusan. Ibu mohon, jangan sakiti perasaan dia. Aku bahkan tidak kenal dia. Kenapa ibu seolah tidak peduli perasaanku? Aku hampir menangis lagi. Ibu menarik napas berat. Matanya berkaca-kaca. Nak, kamu akan mengerti nanti. Percayalah pada ibu. Aku kembali ke ruang tamu dengan hati membara. Tapi, ketika aku menatap Raka lagi, ada sesuatu yang berbeda. Meski lusuh dan terlihat hina di mata banyak orang, sorot matanya teduh, seperti menyimpan beban yang dalam. Tanpa kusadari, aku mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Tak lama kemudian, ibu memanggilku ke kamarnya. Besok kita langsung akad ya, tak perlu pesta besar-besaran. Hatiku makin hancur. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya, apakah hidupku akan hancur selamanya setelah ini? Namun di balik semua kegelapan itu, aku merasa seperti ada misteri besar yang belum ibu katakan. Dan besok, aku akan berdiri di pelaminan dengan lelaki asing yang bahkan tak pernah kuduga akan menjadi suamiku. Hiji, hari itu akhirnya tiba. Di balai desa yang sederhana, aku duduk dengan gaun putih yang kupinjam dari sepupuku. Meski aku mengenakan pakaian pengantin, rasanya aku seperti orang yang sedang dihukum. Tatapan orang-orang kampung menusuk dari segala arah. Sebagian berbisik-bisik, sebagian lainnya hanya menggelengkan kepala. Alia menikah sama pengemis, kasihan banget, padahal dia anak baik. Bisikan-bisikan itu menambah rasa malu dan marahku. Aku menunduk dalam-dalam, berharap ini semua cepat selesai. Lalu kulihat, Raka berdiri di sampingku. Ia mengenakan kemeja kusam yang terlihat seperti bekas sumbangan, sepatu tuanya tampak bolong di ujungnya. Tapi yang paling mengganggu bagiku adalah, dia tetap tersenyum, seolah tidak ada yang salah hari ini. Bismillah, ucap penghulu memulai akad. Dengan hati berat, aku mengikuti prosesi tanpa benar-benar sadar. Hanya suara penghulu dan jawaban sahutan dari para saksi yang terdengar di telingaku. Sah, seru para saksi. Aku resmi menjadi istri seorang pengemis. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Setelah selesai, aku segera menarik Raka ke samping, menjauh dari kerumunan. Aku tidak peduli, walau beberapa orang memandang kami heran. Dengar, bisikku tajam. Kita hanya pura-pura saja kan? Aku tidak mencintaimu. Aku terpaksa menikah karena ibuku. Raka menunduk, tak membalas. Aku menunggu reaksi, mungkin sedikit kemarahan atau pembelaan, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, aku mengerti, hanya itu, sesederhana itu. Aku semakin kesal. Kau tidak akan masuk ke kamar tidurku, kita akan tidur terpisah, paham? Ia mengangguk pelan. Aku takkan menyentuhmu, Alia, kamu aman. Mendengar itu, entah kenapa ada sedikit perasaan lega, tapi egoku terlalu tinggi untuk mengakuinya. Malam harinya di rumah, suasana dingin terasa mencekik. Ibu menyiapkan makan malam, sementara aku hanya mendorong-dorong nasi di piring. Kalian harus makan, kata ibu lembut, ini malam pertama kalian. Aku mendesah, Bu, aku capek, aku ke kamar dulu. Tanpa menunggu jawaban, aku berlalu. Di balik punggungku, aku tahu ibu dan Raka hanya bisa saling berpandangan. Di dalam kamar, aku membenamkan wajahku di bantal. Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya tumpah juga. Tapi, sebelum aku tertidur, aku mendengar suara pelan di balik pintu. Raka sedang meletakkan segelas air dan bungkusan kecil berisi vitamin. Kalau butuh apa-apa, aku di ruang depan bisiknya. Aku hanya diam, tapi jauh di dalam hati. Aku mulai merasa bingung.
Lelaki ini, kenapa tetap memperlakukanku dengan sangat lembut, padahal aku sudah sangat kasar padanya? Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Hari-hari setelah pernikahan berjalan begitu canggung. Aku dan Raka hampir tidak pernah berbicara. Kami hanya seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Tiap pagi aku pergi bekerja ke toko Pak Jaja seperti biasa. Tapi kini, tatapan orang-orang semakin menusuk, beberapa bahkan terang-terangan menghina. "Kamu ini kasihan banget, Alia. Masa nikah sama gelandangan?" Bisik Bu Siti, tetangga sebelah, saat aku lewat depan rumahnya. Aku hanya tersenyum kaku, menahan amarah yang mendidih. Tapi saat pulang ke rumah, aku malah menemukan Raka sedang membantu ibu di dapur. Ia sedang mencuci piring, sementara ibu terlihat tersenyum puas. "Kenapa dia ada di sini, Bu?" tanyaku ketus. "Raka bantu ibu," jawab ibu ringan. Aku menatap Raka dengan sinis. "Kamu pikir ini akan membuatku berubah pikiran tentangmu?" Raka tetap tenang. "Aku tidak berharap apa-apa darimu, Alia." Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Kenapa dia tidak marah atau membalas? Bukankah aku sudah keterlaluan? Di malam hari, aku memutuskan keluar kamar untuk mengambil air. Namun, aku melihat pintu kamar Raka terbuka sedikit. Aku mengintip tanpa sengaja dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di atas lantai kamar yang hampir kosong, ada sebuah tas tua. Aku melihat Raka membuka tas tersebut, dan di dalamnya tumpukan uang tunai terbungkus rapi. Jumlahnya bukan sedikit, mungkin puluhan juta. Bersama uang itu, ada beberapa dokumen, dan yang paling aneh, sebuah foto dirinya bersama seorang pria paruh baya yang tampak sangat kaya, mengenakan setelan jas mahal. "Apa-apaan ini?" bisikku dalam hati. Aku segera mundur dan kembali ke kamarku. Jantungku berdegup kencang. Pikiran buruk langsung menyerbu. Siapa sebenarnya Raka? Kenapa dia, seorang pengemis, bisa punya uang sebanyak itu? Mungkinkah dia penipu? Atau ada alasan lain di balik semua ini? Besok aku harus tanya ibu. Aku tidak bisa terus diam melihat semua ini. Tapi ada satu hal yang kini menghantuiku. Apakah aku selama ini salah menilai Raka? Pagi itu, aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Sambil menyiapkan sarapan, aku duduk berdua dengan ibu di meja makan. "Bu, aku ingin tanya sesuatu," kataku, membuka pembicaraan. Ibu mengangkat alis. "Tanya apa, Nak?" Aku menatap ibu dengan serius. "Raka, siapa dia sebenarnya? Aku lihat dia menyimpan banyak uang di kamarnya. Dan ada foto dia bersama seseorang yang tampak kaya." Ibu tampak kaget sejenak, lalu buru-buru menunduk, mengaduk kopinya pelan. Aku tahu, dari raut wajah ibu, ada sesuatu yang disembunyikan. "Bu, jangan tutupi lagi, aku berhak tahu," desakku. Ibu menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Alia, ada hal-hal yang belum bisa ibu ceritakan sekarang. Percayalah, semuanya akan jelas pada waktunya." Aku menggeleng. "Bu, ini soal suamiku. Aku hidup serumah dengannya. Ibu tahu aku bahkan belum bisa menerimanya. Tapi semakin hari aku merasa ada yang ganjil." Ibu tetap bungkam. Aku kesal, tapi mencoba menahan diri. Setelah sarapan, aku memutuskan bicara langsung ke Raka yang sedang menyapu halaman. "Raka," panggilku. Ia menoleh. "Iya?" Aku mendekatinya. "Aku mau tahu, siapa kamu sebenarnya?" Dia menatapku sejenak, lalu menunduk. "Aku hanya Raka yang kamu lihat sekarang." "Jangan bohong," suaraku meninggi. "Kau pikir aku tidak tahu soal uang dan foto itu? Kenapa kau berpura-pura jadi pengemis?" Ia terdiam. Wajahnya terlihat semakin sedih. "Alia," ucapnya pelan, "kau tidak akan mengerti. Tapi aku janji, semua akan terjawab, cepat atau lambat." Aku menahan amarah, namun mataku mulai berkaca-kaca. Kenapa semua orang menyembunyikan sesuatu dariku? Raka hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Aku hanya ingin menepati janji kepada seseorang yang sangat berjasa dalam hidupku." Perkataannya menggantung di udara. Aku bingung, janji kepada siapa? Hari itu, aku pergi bekerja dengan pikiran kalut.
Namun, di tengah jalan pulang, aku dikejutkan oleh pemandangan tak terduga. Aku melihat Raka, suamiku yang kuanggap hanya pengemis biasa, sedang membantu seorang anak kecil yang terjatuh di pinggir pasar. Ia memapah anak itu, mengobati lukanya, lalu memberinya uang jajan. Orang-orang mulai membicarakan kebaikannya. Si Raka itu memang rajin ya. Walau hidup susah, dia suka nolong orang, kata seorang pedagang. Dia baik banget. Kemarin bantu angkat barang dagangan saya, sahut yang lain. Aku hanya diam, mengamati dari kejauhan. Hati kecilku mulai terasa aneh. Kenapa dia melakukan semua ini? Kenapa aku yang menikah dengannya justru bersikap paling dingin? Namun misteri soal uang dan foto itu masih membayangi pikiranku. Ada sesuatu yang besar yang belum dia katakan. Malam harinya, aku memutuskan untuk memberanikan diri menyusup ke kamar Raka lagi. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaranku sudah melebihi rasa takutku. Kali ini aku memeriksa dokumen di tasnya lebih dekat. Ada beberapa surat kepemilikan tanah, sertifikat rumah mewah, bahkan surat saham. Namaku tercantum di beberapa dokumen itu. Aku membelalakkan mata. Kenapa ada namaku di sini? Gumamku. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di belakangku. Alia. Aku menoleh dan mendapati Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya terlihat kecewa. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya lembut. Aku menggenggam dokumen itu erat. Jawab aku, kenapa ada namaku di surat ini? Dan kenapa kamu pura-pura jadi pengemis? Ia berjalan pelan mendekatiku. Karena aku sedang menepati janji terakhir kepada ayahmu. Jantungku serasa berhenti. Ayahku? Ulangku bingung. Raka mengangguk. Sebelum ayahmu meninggal, dia menyelamatkan hidupku. Aku saat itu hanyalah pemuda bodoh yang hampir mati karena kelaparan di kota. Ayahmu menolongku, memberiku pekerjaan, dan merawatku seperti anak sendiri. Aku tercekat. Kenapa ibu tak pernah cerita soal ini? Ayahmu berpesan, jika suatu hari aku tiada, jaga Alia seperti kau menjaga keluargamu sendiri. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Setelah ayahmu meninggal, aku kembali ke desa ini untuk menepati janjiku. Tapi aku tahu, jika aku datang dengan harta yang kumiliki, kamu mungkin takkan pernah percaya. Kamu mungkin akan berpikir, aku hanya ingin memanfaatkannya. Jadi, kamu sengaja menyamar. Suaraku gemetar. Raka mengangguk. Aku hanya ingin kau mengenalku sebagai diriku yang sebenarnya tanpa topeng kekayaan. Air mataku mulai mengalir, tanpa bisa kuhentikan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku, suaraku parau. Karena aku takut kehilangan kesempatan untuk membuatmu mengenalku lebih dalam tanpa memandang hartaku. Aku terduduk lemas di lantai, memeluk dokumen di tangan. Selama ini aku salah menilai Raka. Aku yang menganggapnya pengemis rendahan, ternyata dia adalah seseorang yang menepati janji mulia kepada ayahku. Tapi satu pertanyaan besar masih tersisa di benakku. Kenapa semua ini harus terjadi begitu cepat? Tanyaku pelan. Raka menatapku penuh makna. Karena waktuku tidak banyak. Aku mendongak, menatap matanya. Maksudmu, ia hanya tersenyum. Besok aku akan ceritakan semuanya. Dan malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Raka bergema di kepalaku. Waktuku tidak banyak. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikannya? Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala penuh pertanyaan. Kata-kata Raka semalam membuat dadaku sesak. Waktuku tidak banyak, terus terngiang-ngiang di telingaku. Saat aku keluar kamar, kudapati rumah kosong. Tidak ada ibu, tidak ada Raka. Aku buru-buru keluar rumah, menyusuri gang sempit kampung. Di pasar, aku melihat Bu Siti yang langsung menghampiriku. Alia, suamimu tadi ke puskesmas. Katanya mau ambil obat, aku mengerutkan dahi. Obat? Aku juga kaget. Padahal, dia terlihat sehat-sehat saja. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa pikir panjang, aku menuju puskesmas desa. Di sana, aku melihat Raka keluar dari ruangan dokter dengan wajah letih. Ia tampak lemas, tapi masih memaksakan senyum saat melihatku. Raka, tunggu, panggilku sambil mengejarnya. Raka berhenti,
lalu menarikku ke sisi bangunan yang sepi. Kamu bilang waktumu tidak banyak. Maksudmu apa? Tanyaku menahan emosi. Raka menatapku dalam. Wajahnya tampak rapuh, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Alia, aku mengidap penyakit, ujarnya lirih. Aku terdiam. Aku divonis dokter mengidap kelainan jantung. Sudah sejak lama. Aku bisa hidup normal, tapi sewaktu-waktu bisa kambuh dan bisa berakibat fatal. Air mataku langsung jatuh. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku takut kamu semakin membenciku. Setelah tahu siapa aku dan setelah tahu kondisiku, suaranya tercekat. Aku menutup mulutku, mencoba menahan isak. Jadi selama ini kamu menyembunyikan semuanya sendirian? Raka mengangguk pelan. Aku hanya ingin menepati janji pada ayahmu. Aku ingin memastikan kamu bahagia sebelum waktuku habis. Aku terduduk di lantai koridor puskesmas. Aku merasa bodoh. Selama ini aku memperlakukannya dengan dingin, bahkan kasar. Padahal, ia menjalani hari-harinya dengan beban berat sambil tetap memikirkan kebahagiaanku. Aku minta maaf, Raka. Bisikku. Ia tersenyum lemah, lalu duduk di sampingku. Tak perlu minta maaf, kamu tidak tahu. Aku pun yang salah karena tak terbuka sejak awal. Aku memandang wajahnya yang kini terasa berbeda di mataku. Lelaki ini bukan hanya orang baik, tapi juga tulus luar biasa. Aku menyeka air mataku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu sekarang? Raka menatapku lembut. Cukup, jangan benci aku lagi. Aku menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa jantungku bergetar karena perasaan yang hangat. Hari itu aku sadar, Raka lebih dari sekadar suami yang kutolak sejak awal. Dia adalah pelindung yang dikirimkan oleh ayahku dari surga. Namun di balik kehangatan itu, bayangan tentang penyakitnya menghantui pikiranku. Bagaimana jika benar waktunya tak banyak? Hari-hari berikutnya aku mulai memperlakukan Raka berbeda. Aku mulai memasak makanan kesukaannya, mengajaknya berbicara lebih banyak, bahkan tertawa bersama. Ibu pun menyadari perubahan sikapku. Akhirnya kamu mulai terbuka, nak, kata ibu tersenyum. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergetar. Aku menyadari bahwa aku mulai mencintai Raka. Namun, ketakutan akan kehilangannya karena penyakit itu membuatku ingin melakukan sesuatu. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, aku memandangnya dengan serius. Aku ingin kamu dirawat, Raka. Kita bisa ke kota, cari dokter yang lebih baik. Raka menggeleng. Biayanya mahal, Alia. Tabungan yang aku miliki, sebagian sudah kualihkan untukmu, untuk masa depanmu. Aku menggenggam tangannya. Lupakan soal uang. Aku bekerja. Kamu punya tabungan. Kita bisa cari jalan. Raka tersenyum. Kamu sudah banyak berubah. Aku menunduk. Aku menyesal karena dulu menganggapmu rendah. Dia mengusap kepalaku. Aku bahagia sekarang, bisa melihat kamu tersenyum begini saja sudah cukup bagiku. Air mataku mengalir lagi malam itu. Namun sebelum aku sempat mengatakan sesuatu, tiba-tiba Raka terbatuk keras dan jatuh terduduk. Raka, teriakku panik. Aku membantunya berdiri, tapi wajahnya pucat dan napasnya sesak. Ibu, aku berteriak memanggil ibu di dalam rumah. Raka menggenggam tanganku erat. Alia, jangan panik, ini sering terjadi. Tapi aku tak bisa tenang. Aku merasa waktu kami semakin menipis. Aku tak mau kehilangan dia, bukan sekarang. Bukan setelah aku mulai benar-benar mencintainya. Kami segera membawanya ke puskesmas malam itu. Dokter mengatakan bahwa jantungnya mulai melemah dan butuh penanganan serius di rumah sakit kota. Aku memandang Raka yang terbaring lemah di ranjang dengan wajah pucat. Air mataku tak henti mengalir. Bertahanlah, Raka, bisikku. Aku janji kita akan lewati ini bersama. Untuk pertama kalinya, Raka menatapku dengan sorot mata yang bergetar. Aku mencintaimu, Alia. Dadaku sesak. Aku juga mencintaimu. Malam itu, aku sadar. Aku tak hanya menyesali kesalahanku, tapi aku takut terlambat. Aku harus lakukan sesuatu sebelum aku benar-benar kehilangannya.
Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaanku. Aku sudah tidak peduli lagi soal pekerjaan atau apapun. Yang terpenting sekarang adalah Raka. Aku menemui ibu di dapur. Bu, aku mau bawa Raka ke kota. Kita harus cari rumah sakit yang lebih bagus. Ibu menghela napas. Ibu tahu, Nak. Ibu memang sengaja tidak cerita karena Raka memintanya. Dia ingin kamu menerima dia tanpa tahu semua ini. Aku menunduk. Tapi aku terlambat menyadarinya, Bu. Ibu menggenggam tanganku. Tidak, kamu masih punya waktu. Hari itu, aku dan ibu berusaha keras mengumpulkan tabungan, bahkan menjual beberapa perhiasan yang ibu simpan selama ini. Aku juga meminjam uang dari sahabat-sahabatku. Dalam waktu 2 hari, kami cukupkan dana untuk membawa Raka ke rumah sakit di kota. Di perjalanan, Raka hanya diam, sesekali tersenyum melihat aku yang tampak panik di dalam mobil. Kamu serius, Alia? Kamu toga lihat aku di infus nanti? Candanya mencoba menenangkan, aku menoleh tajam. Ini bukan waktunya bercanda, Raka. Ia hanya terkekeh pelan, meski wajahnya pucat. Maaf. Sesampainya di rumah sakit kota, kami langsung mendaftar ke dokter spesialis jantung. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter keluar menemui kami dengan wajah serius. Penyakitnya kronis, kata dokter itu tegas. Tapi masih ada harapan. Masih bisa disembuhkan, Dok? Tanyaku cepat. Bisa, tapi dia harus menjalani operasi secepat mungkin. Aku menoleh ke arah Raka yang duduk lemah di kursi tunggu. Aku tahu, dia menatapku dengan tatapan yang mengatakan, jangan repot-repot, aku baik-baik saja. Tapi kali ini aku tak mau mundur. Lakukan apa saja, Dok. Tolong selamatkan suami saya. Dokter itu mengangguk. Raka menggenggam tanganku erat. Alia, kamu sudah melakukan banyak hal. Aku memotongnya. Aku janji sama diriku sendiri. Aku akan menepati pesan ayah. Aku akan menjaga kamu. Raka menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi aku takut, Alia. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku juga takut, tapi kita akan hadapi ini sama-sama. Beberapa hari kemudian, Raka masuk ruang operasi. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit bersama ibu dan beberapa teman dekatku. Waktu terasa berjalan lambat. Aku memeluk lututku, berdoa dalam hati agar semua ini berakhir baik. 4 jam berlalu, hingga akhirnya dokter keluar dari ruang operasi. Operasi berjalan lancar, kata dokter dengan senyum tipis. Aku menutup wajahku dan menangis lega. Ibu memelukku erat. Raka berhasil melewati operasi, tapi dokter bilang dia butuh pemulihan panjang. Malam itu aku masuk ke ruang ICU untuk menemuinya. Meski masih lemah dan dengan alat medis yang menempel di tubuhnya, Raka mencoba tersenyum ketika melihatku. Terima kasih, bisiknya pelan. Aku menggenggam tangannya, menundukkan kepala di samping ranjangnya. Kamu tidak akan kemana-mana, Raka. Kita masih punya banyak hari esok. Air mata Raka mengalir. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar menjadi satu hati. Aku sadar, ini bukan akhir dari perjalanan kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu kami akan berjalan bersama sebagai pasangan sejati. Teman-teman inspirasi, itulah kisah Alia dan Raka. Kisah yang penuh makna dan pelajaran kehidupan. Kita belajar dari Alia bahwa terkadang kita terlalu cepat menghakimi seseorang dari penampilan luar tanpa pernah tahu seberapa besar hati dan pengorbanannya untuk kita. Dan dari Raka, kita belajar bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan kesabaran. Bahkan di saat dirinya sendiri memikul beban yang berat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta bukan tentang kemewahan atau status, tetapi tentang bagaimana kita saling menerima dalam segala kekurangan. Cinta yang tumbuh dari kesadaran, keikhlasan, dan komitmen adalah cinta yang paling kuat. Terkadang, pelajaran hidup datang dari cara yang paling tak terduga. Seperti Alia yang akhirnya menemukan cinta sejatinya justru dari lelaki yang awalnya ia tolak dan hina. Seperti pesan dari ayah Alia yang terus bergema. Bahagia itu bukan tentang siapa dia, tapi tentang bagaimana dia memperlakukanmu. Teman-teman inspirasi, semoga cerita penuh makna ini
bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam melihat orang lain, dan lebih lembut dalam menerima setiap anugerah kehidupan, meskipun kadang datang dalam bentuk yang tak kita harapkan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Alia? Atau mungkin kenal seseorang seperti Raka? Ceritakan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa, teman-teman inspirasi, like jika kalian terharu dengan kisah ini, share agar lebih banyak yang mendapatkan inspirasi dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna dan inspirasi lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih dan pengertian. Cerita penuh makna inspirasi hanya di sini untuk kalian semua.